Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Senang rasanya Ibu dapat berdiri di sini dan juga sebuah kehormatan bagi Ibu untuk dapat mengajar di hadapan anak-anak kelas 10 IPS 3 sekalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bella Putri Pertiwi. Ibu selaku konselor anak-anak sekalian mulai semester ini. Semasa kuliah, Ibu menempuh di perguruan tinggi Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan tentunya betul, bimbingan dan konseling. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada anak-anak sekalian, yaitu layanan informasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu layanan informasi? Baik, jika belum ada yang tahu, atau mungkin sudah ada yang tahu, itu bagus. Dan sebagi yang belum mengetahuinya, Ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi ya. Jadi, layanan informasi itu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan anak-anak sekalian menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi anak-anak sekalian. Di layanan ini bertujuan untuk membekali setiap individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan, mengembangkan pola kehidupan, dan sebagainya. Jadi, sudah paham kan apa itu layanan informasi? Oke, bagus. Jadi intinya, layanan informasi itu pemberian informasi dan pemahaman bagi yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, dan yang belum mengetahui jadi mengetahuinya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memberikan cerita singkat kepada anak-anak sekalian terlebih dahulu. Jadi Ibu itu dulu anak yang gak enakan, mulai dari sekolah sampai kuliah. Ibu tuh selalu gak enakan anaknya. Ada gak yang kayak gitu? Pasti banyak ya. Jadi pokoknya Ibu tuh kalau Ibu tuh gak bisa mengutarakan emosi Ibu, pendapat Ibu. Jadi setiap ada apapun Ibu selalu bilang iya dan iya. Ibu tuh gak bisa marah, walaupun di dalam sini udah marah, tetap aja Ibu gak bisa mengeluarkan emosi Ibu itu. Oke. Kayaknya banyak yang terwakil ini. Jadi misalnya dulu kan ada kerja kelompok ya. Dulu itu semasa sekolah sampai kuliah Ibu itu ada rentan pandemi COVID-19. Jadi setiap kelompok itu biasanya kan 4-5 orang. Nah biasanya Ibu tuh 3 atau 4 dari rekan kelompok Ibu itu menghilang setiap sudah mau dimulai kerja untuk tugasnya. Jadi banyak yang beralasan dan tanpa kabar gitu. Ibu udah nyariin gitu. Kalau gitu kan susah ya, karena dulu kan zamannya online. Jadi mau nggak mau Ibu yang ngerjain sendiri, walaupun dalam hati udah kesel banget gitu. Tapi nggak bisa. Setiap Ibu ketemu orangnya nanti atau ngobrol sama orangnya, Ibu tuh bakalan biasa aja gitu. Kayak Ibu nggak tega. Sebenarnya hal itu nggak baik. Sebenarnya Ibu malah lebih tega ke diri sendiri. Pasti banyak kan yang kayak gitu di sini. Nah, makanya materi hari ini itu Ibu ingin memberikan sebuah cara untuk kalian yang tadinya tidak enakan kepada orang lain itu menjadi lebih tegas terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jadi materi hari ini adalah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya pasti. Jadi materi hari ini adalah sikap dan perilaku asertif. Oke, sebelum Ibu memulai kegiatan layanan, Ibu harap selama kegiatan berlangsung, anak-anak sekalian dapat memperhatikan penjelasan Ibu. Rekan anak-anak sekalian itu diperbolehkan sekali untuk berdiskusi dan bertanya kepada Ibu. Tapi jangan terlalu keras ya, sehingga dapat mengganggu konsentrasi rekan lainnya. Serta kalau ada yang ingin bertanya, bisa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Dan untuk privasi pribadi dari
kelas ini ibu mohon untuk tidak diberitahukan kepada pihak lain. Anak-anak kelas lain itu cukup kita aja yang tahu, dan kita akan membereskannya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita dapat dan pahami nanti bisa kita ingat selalu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kan judulnya sikap dan perilaku asertif nih. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu sikap asertif? Pasti masih tabu ya di kalangan anak-anak sekalian, kayak bingung apa artinya. Makanya ibu akan menjelaskan pada materi hari ini guna untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada teman-teman sekalian, dan juga dapat memperbaiki sikap dan perilaku teman-teman sekalian sebelumnya. Untuk materi hari ini ibu sudah menyiapkan PPT, dan juga semoga teman-teman sekalian dapat memperhatikan dan mendengarkan pengertian dari ibu ya. Asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Nah, jadi asertif itu kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita secara jujur kepada orang lain tanpa merugikan orang lain. Apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif, yaitu marah dan jengkel secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan, tanpa menyalahkan orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif. Berperilaku asertif ini tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan perasaan yang positif saja kok, tetapi juga yang negatifnya, tapi dengan memperhatikan perasaan orang lain tentunya. Selanjutnya, kriteria sikap asertif. Yang pertama, merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang kedua, mengetahui hak mereka. Yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan, yaitu namun tidak berarti merepress perasaan kita, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Jadi tapi sikap yang belum menguasai asertif ini beda dengan agresif ya. Kalau agresif itu kan perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah, yang cenderung mungkin merugikan orang lain. Yaitu selanjutnya ini ada non-asertif. Non-asertif ini berbeda dengan agresif tadi. Non-asertif ini hanya tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Jadi bagi anak-anak sekalian yang belum menerapkan asertif ini, itu lebih baik ketimbang menjadi pribadi yang agresif. Selanjutnya ada manfaat dari perilaku asertif. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang baik. Yang kedua, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Dan yang keempat, mampu mengambil sebuah keputusan. Ciri orang yang asertif itu pertama, mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Yang kedua, mampu meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, sering bertanya kepada orang lain pada saat sedang bingung. Sikap asertif ini memiliki faktor juga. Jadi selain dari diri kita, faktor pengalaman pada masa anak-anak juga menjadi faktor penting terhadap perilaku asertif ini. Pertama, apabila pada masa kanak-kanak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan karena takut orang lain tidak menyukai kita dan takut mengecewakan orang lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kita berperilaku non-asertif ketika dewasa. Jadi dari masa kanak-kanak itu perilaku asertif ini sudah dapat dibentuk sebenarnya.
Lalu yang kedua bila pada masa kanak-kanak kita terbiasa meluapkan emosi tanpa kontrol, maka hal ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika sudah dewasa. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya yaitu pola interaksi yang harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak akan menyinggung perasaan. Pola interaksi ini merupakan perilaku non-asertif karena membiarkan diri kita pasif dengan alasan takut mengecewakan orang lain. Siapa yang masih kayak gitu? Selanjutnya ini ada dampak tanpa perilaku asertif. Jadi sebaliknya, orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terlalu mudah mengalah atau lemah. Yang kedua, mudah tersinggung dan juga cemas. Yang ketiga, kurangnya yakin kepada diri sendiri. Yang keempat, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Jadi setiap mau berbicara itu selalu takut untuk memulainya. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang tidak asertif atau non-asertif. Selanjutnya ini ada ciri-ciri perilaku orang yang asertif. Yang pertama, bebas untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, mampu melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Jadi kita tahu ya kalau sikap perilaku asertif ini sangat penting bagi keberlangsungan kita di luar, bersama teman, bersama orang lain, di antara masyarakat. Itu sangat penting untuk menerapkan perilaku asertif guna untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, sebelum Ibu memberitahu bagaimana cara untuk menumbuhkan sikap asertif, selanjutnya ini ada aspek yang harus ada di dalam perilaku individu yang asertif. Yang pertama, itu harus pengungkapan diri. Harus ada pengungkapan diri dalam diri kita supaya kita dapat menerapkan perilaku asertif ini. Yang kedua, menghormati sesama. Menghormati sesama itu juga penting karena berperilaku asertif bukan hanya baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Ini berguna untuk orang lain bahwa kita juga memilih hak. Seperti itu. Yang ketiga ini jujur. Jadi untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran dan serta perasaan kita ini harus jujur. Karena berperilaku asertif ini adalah jujur kepada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Yang keempat ini secara langsung. Misalnya jika kita tidak suka, kita harus bilang tidak suka saat itu juga, tapi tentunya dengan menghargai hak dan perasaan orang lain. Selanjutnya yang kelima ini ada tidak membedakan. Jadi berperilaku asertif ini tidak boleh membedakan setiap individu. Kita harus sama kepada individu yang lainnya. Yang keenam ini ada verbal. Dan yang ketujuh ada non-verbal. Yang kedelapan ada bukan sesuatu yang universal. Dan yang kesembilan bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10 ini dipelajari. Jadi bersikap asertif ini juga seterusnya harus dipelajari bagi kita supaya kita tetap dapat mampu bersikap asertif dan mengembangkannya, serta bahkan lebih baik jika kita bisa memberitahu kepada orang lain untuk bersikap asertif juga tentunya. Nah, jadi setelah kita mengetahui aspek apa saja yang harus ada di dalam orang yang berperilaku asertif, selanjutnya ini ada cara menumbuhkan perilaku asertif. Yang pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Karena percaya diri ini hal utama sebelum kita menumbuhkan sikap asertif. Kalau kita tidak percaya diri, itu bakalan terlihat aneh mungkin ya di mata orang. Jadi percaya diri itu nomor 1. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas kepada orang lain
Jadi kita sebelumnya harus sudah bisa mengekspresikan pendapat kita, perasaan kita, dan jangan hanya senyum dan iya-iya aja. Siapa nih yang kayak gitu? Selanjutnya yang ketiga, biasakanlah untuk memandang wajah orang lain. Yang selanjutnya yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang lain yang Anda ajak bicara. Jadi setiap kita mencoba untuk berperilaku asertif, kita diutamakan untuk berbicara melihat wajahnya. Jadi kita tidak terlihat mengejek serta menghakimi orang lain. Jadi kita tetap terlihat memperdulikan orang lain, dan kita tetap menghargai perasaan orang yang lawan bicara kita. Selanjutnya ini ada biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Jadi berperilaku asertif ini sebenarnya harus jujur dulu kepada diri kita, seperti tadi yang ada di aspek dalam individu yang berperilaku asertif itu harus jujur. Karena sebelum kita jujur terhadap orang lain, kita harus jujur kepada diri kita terlebih dahulu. Kita harus tahu apa yang tidak kita sukai, apa yang kita tidak senangi, apa yang sudah cukup dalam kemampuan kita saja. Jadi tidak semuanya harus kita usahakan, tapi kita harus melihat dulu sebagaimana kemampuan kita. Misalnya ketika teman meminta tolong, tapi meminta tolong dengan cara meminta jawaban. Itu walaupun kita bisa, kita tidak harus mengiyakannya, kita juga bisa menolak dengan cara tentunya yang baik demi menjaga perasaan kita dan orang lain serta hubungan di antara kamu dan teman kamu. Jadi yang selanjutnya yang kelima, apabila anak-anak sekalian tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata yang baik serta alasan yang bisa dimengerti serta diawali dengan kata maaf. Nah, tentunya sikap dan perilaku asertif ini kan demi guna diri kita serta orang lain. Jadi kita pertama itu harus tetap pada pendirian kita, bahwa jika kita tidak bisa, harus tetap bilang tidak bisa. Jangan semuanya kita ambil padahal kemampuan kita tidak sampai di situ. Jadi setiap kalian dimintai tolong atau bagaimana, jika kalian merasa itu bukan kemampuan kalian, cukup katakan tidak serta alasan yang baik serta awali dengan kata maaf, sehingga kita tetap terlihat sopan dalam penolakannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, bersikap asertif ini tidak sama dengan menyatakan perasaan atau pikiran secara belak-belakan dan tidak peduli orang lain menjadi kecewa atau sakit hati. Jadi, bersikap asertif ini bukan berarti kita egois, melainkan kita menghargai perasaan kita dan juga orang lain. Karena bersikap asertif ini berbeda dengan agresif. Kalau agresif sendiri kan seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu tanpa menghargai atau memperdulikan perasaan orang lain. Sedangkan bersikap asertif ini kita tetap menjaga perasaan orang lain, tentunya dengan kata-kata kita yang baik serta alasan dan juga kata maaf sebelumnya. Jadi bersikap asertif ini ingat berbeda dengan agresif. Kesimpulannya, perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dapat memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Jadi bersikap asertif ini bukan berarti kita untuk memutuskan hubungan kita dengan orang tersebut, melainkan untuk menjaga demi keberlangsungan hubungan kita dengan orang lain, jadi tidak bermusuhan gitu. Karena kalau misal kita sudah capek dengan semua yang ada di diri kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, jadi setiap ada orang kelelahan dan memintai tolong kepada kita juga tetap bisa menolaknya. Itu pentingnya untuk berperilaku asertif.
Karena apabila kita mengiyakan semuanya, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Karena hidup ini kan bukan hanya sehat badan, tapi juga jiwanya harus sehat. Jadi kesehatan mentalnya itu tidak boleh dipermainkan, anak-anak. Jadi ini bukan sembarangan, karena kesehatan mental ini juga demi kehidupan kita. Oke, jadi sampai di sini layanan dan materi yang ibu sampaikan. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dan mengerti apa maksud materi hari ini. Ini guna demi keberlangsungan kalian, perasaan orang lain, kesehatan mental kalian, dan juga kesehatan mental orang lain. Jadi semoga ibu berharap anak-anak sekalian dapat mampu menerapkan perilaku asertif ini, karena ini perilaku yang penting. Selain menjadi baik dan jujur, perilaku ini juga membuat batasan bagi kita terhadap diri kita serta orang lain. Kita tetap memikirkan kapasitas diri kita. Jadi jangan lagi mengorbankan perasaan kita, terus mengorbankan kemampuan kita, mengorbankan waktu kita hanya untuk orang lain saja. Boleh kok untuk membantu orang lain, tapi sesuai dengan kapasitas kita. Apakah kita masih bisa untuk membantu orang lain? Karena sebelum kita membantu orang lain, kita harus membantu diri sendiri dengan mengenali diri, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Itu juga berguna untuk kesehatan mental kita. Yang pertama itu pokoknya untuk mengenali diri sendiri. Selanjutnya selanjutnya untuk perilaku dan sikap-sikap lainnya itu kan mengikuti beriringan dengan kita. Oke, karena materi kita sudah sampai di sini, ibu izin mengakhiri dan pamit untuk layanan pada hari ini, dan selanjutnya untuk materi-materi selanjutnya akan ibu sampaikan terlebih. Dan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, ibu harap kalian semua tetap untuk mengikuti kelas dari ibu. Karena ini menurut ibu layanan dalam BK ini berguna juga untuk merefresh pikiran anak-anak sekalian yang sudah lelah dengan pelajaran, yang suntuk, yang pusing gitu. Jadi sebenarnya mengenal diri sendiri itu juga menyenangkan, karena kita semakin kenal dengan diri kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita, seperti itu. Jadi pada materi dan layanan selanjutnya, ibu akan menyiapkan layanan selanjutnya yang lebih menarik bagi anak-anak sekalian, sehingga anak-anak sekalian tidak bosan dengan layanan ibu. Maka dari itu, ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ibu. Ibu harap anak-anak sekalian memahami apa yang ibu katakan, serta ibu mohon maaf jika ada yang menyinggung perasaan anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.